Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama yang telah bertanya serta pertanyaannya ya. Ini seluruh pertanyaannya nih. Kita mulai dari Wiwin. Saya ingin bertanya Pak. Saya Wiwin ingin bertanya Pak. Dari video di atas telah dijelaskan bahwa penggunaan bahasa pada zaman Sriwijaya digunakan sebagai penghubung antar suku di Indonesia. Pertanyaan saya Pak, apakah pada zaman itu seluruh suku di Indonesia dapat menerima dengan baik penggunaan bahasa Indonesia dan bagaimana jalur penyebaran bahasa bahasanya Pak? Ini terlalu banyak Paknya. Ya baik. Pada intinya di zaman Sriwijaya pada saat itu ya, penggunaan bahasa itu memang ada satu pusat di Nusantara ini yang berkembang luas ya di masyarakat, bahwa pusat kerajaan itu adalah di Sriwijaya, sehingga semua suku, semua daerah yang terhimpun dalam Nusantara ya harus menggunakan bahasa yang digunakan masa kerajaan Sriwijaya, sehingga mau tidak mau semua masyarakat itu harus memahami itu. Mengapa harus di kerajaan Sriwijaya? Karena memang di situ pusat perdagangan ya, di Nusantara itu pusat perdagangannya di situ. Jadi kalau sudah kembali ke daerah-daerah belum menggunakan bahasa Melayu itu, tapi masih menggunakan bahasa daerah masing-masing ya. Yang jelas kalau sudah pergi di kawasan perdagangan, yaitu kawasan kerajaan Sriwijaya, harus menggunakan bahasa yang digunakan masa kerajaan itu. Saya kira itu ya. Selanjutnya kita masuk pada Bismillah. Saya Nur Apriani mau bertanya Pak. Ini Pak semua. Ya, tadi di dalam video telah dijelaskan bahwa bahasa Melayu itu digunakan sebagai penghubung antar bangsa dan antar suku. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah bisa dipastikan pada masa itu seluruh wilayah yang ada di Indonesia telah mengenal bahasa Melayu itu sendiri, terutama daerah-daerah yang terpelosok dan terpencil yang tidak dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Terima kasih. Ya, kalau untuk memastikan pada masa itu saya juga tidak bisa memastikan ya. Karena memang dari segi sejarah saja saya tidak bisa memastikan, tapi dari segi sejarah ya, semua bahasa, semua bangsa, semua suku yang ada di Nusantara pada saat itu memang masih menggunakan daerah masing-masing. Tetapi ketika sudah masuk di jalur perdagangan ya, perdagangan atau perekonomian di Nusantara, itu harus menggunakan bahasa dari kerajaan tadi, dari kerajaan Sriwijaya itu, atau bahasa Melayu yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Wiwin tadi ya. Selanjutnya yang tidak dilalui oleh jalur perdagangan internasional ya, pokoknya ya, semua jalur akses yang ada di Nusantara itu pusatnya itu di kerajaan Sriwijaya, sehingga menggunakan bahasa yang dimurnikan di kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai di internasional juga tadi ya. Selanjutnya Misha. Assalamualaikum, saya Murni. Ini nama mahasiswanya nih, Misha atau Murni? Ya Murni. Saya Murni ingin bertanya Pak. Telah dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan zaman Sriwijaya adalah bahasa Melayu. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya bahasa Melayu yang digunakan pada saat itu? Dan jika hanya bahasa Melayu, mengapa? Terima kasih. Yang jelas, mengapa harus menggunakan bahasa Melayu? Ya karena Pak, pusat perdagangan itu ada di kerajaan Sriwijaya, sehingga bahasa-bahasa misalnya yang masih menggunakan bahasa daerah, ya di daerahnya masing-masing saja menggunakan bahasa daerah.
Sedangkan kalau sudah masuk di jalur perdagangan tadi, kalau sudah masuk pada pusat perdagangan, itu harus menggunakan bahasa di zaman Sriwijaya itu, ya. Oke, hampir mirip-mirip pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, ya. Assalamualaikum Pak, saya Waode Kiki Rahmaniar P. Saya mau bertanya, seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia ada berbagai bahasa daerah yang berbeda-beda. Ini juga disebabkan karena banyaknya suku yang berbeda-beda di Indonesia. Tentunya ini akan mempengaruhi bahasa Indonesia itu sendiri. Bisa jadi orang atau masyarakat yang awam yang sudah terbiasa dengan bahasa daerah, mereka sendiri tidak mengerti dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita saat ini. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia, ya? Ini sebenarnya masuk materi kedua, ya. Tapi kita akan menjawab. Jadi penyebabnya memang di semua suku atau semua daerah masing-masing mempunyai bahasa daerah. Jadi penggunaan bahasa daerah itu dijadikan satu menjadi penyatuan di dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya tadi yang saya jelaskan bahwa diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan oleh beberapa pemuda yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Ini sudah menjadi pengetahuan umumnya bahwa penggunaan bahasa Indonesia, ya, penggunaan bahasa Indonesia secara umum harus betul-betul dimaknai dan diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak ada celah dari berbagai daerah untuk tidak menggunakannya, ya, karena kita sudah menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Ya, sikap kita dalam perkembangan bahasa daerah dan bahasa asing itu adalah betul-betul kita menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia, ya. Kita tidak memudarkan bahasa daerah, tapi kita lebih menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, ya. Kalau di bahasa daerah mungkin bisa kita menggunakan dengan teman, ya, teman daerah, misalnya teman satu daerah atau keluarga, bisa kita menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita sudah keluar dari daerah kita, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, nah, karena begitu banyaknya bahasa daerah. Sama halnya dengan bahasa asing. Bahasa asing yang masuk di Indonesia ini sebenarnya hanya bahasa serapan, ya. Bahasa serapan yang saya pahami dalam konteks bahasa asing itu biasanya itu dimaknai dan sudah dijadikan label sebagai bahasa Indonesia, karena kalau sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah menjadi label bahasa Persatuan Indonesia, ya. Saya kira itu, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya Reni Regina ingin bertanya. Dalam video kan tercantum bahasa Melayu digunakan sebagai sebelum kemerdekaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa setelah kemerdekaan Indonesia bahasa Indonesia tidak lagi menggunakan bahasa Melayu? Sebagai bahasa persatuan melainkan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jadi begini, mengapa tidak lagi menggunakan bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu mempunyai perkembangan, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 setelah dinyatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi, ya, karena perkembangannya pesat pada saat itu bahasa Melayu, sehingga pada saat itu tertuang di ejaan yang disempurnakan, sehingga semua konteks bahasa Indonesia sudah dilakukan dengan penggunaan ejaan bahasa yang disempurnakan, ya, biasa disebut EYD. Jadi bahasa-bahasa daerah di
Indonesia pada saat itu sudah mengalami perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Melayu itu kemudian berkembang, diolah untuk kemudian dapat dimengerti semua kalangan.